Pemirsa, pelaku begal terhadap anggota BRIMOB yang merupakan masih remaja telah ditetapkan sebagai tersangka. Atas insiden itu, warga khawatir karena begal semakin berani dan menjadikan anggota kepolisian sebagai korbannya. Lima pelaku pembegalan terhadap anggota BRIMOB Aibda Edi Santoso telah ditetapkan sebagai tersangka. Kelima orang ini masih berusia remaja atau disebut ABG. Salah satu yang menjadi tersangka berinisial MH yang merupakan otak kejahatan. Sementara 4 tersangka lain membagi peran mulai dari membacok korban hingga menjual barang hasil curian secara online. Dalam penangkapan ini, polisi menyita sejumlah senjata tajam yang digunakan pelaku dalam melakukan aksinya. Selain sajam, polisi juga menyita kendaraan yang digunakan pelaku dan hasil curiannya. Kemudian modus yang digunakan para pelaku dalam hal ini adalah mereka menentukan lokasi yang dianggap sepi di jam-jam tertentu. Kemudian mereka secara bersama-sama, dalam hal ini pada saat kejadian adalah 3 orang mengendarai 1 sepeda motor dengan berboncengan. Kemudian yang di depan membawa motor, yang di tengah membawa celurit, yang di belakang juga membawa celurit. Kemudian pada saat menemui korban yang dianggap sebagai sasaran, dilakukan pemepetan terhadap motor korban, kemudian langsung melakukan pembacokan dengan menggunakan senjata tajam yang sudah mereka persiapkan. Sebelumnya, anggota BRIMOB Polri Aibda Edi Santoso menjadi korban begal di Jalan Raya Kranggan, Jati Sampurna Kota, Bekasi, Selasa dini hari. Peristiwa berawal saat korban dalam perjalanan pulang kerja dari arah Pondok Gede menuju Cilengsi. Tak lama kemudian, korban dipepet oleh pelaku dan langsung dibacok menggunakan senjata tajam jenis celurit. Korban pun terjatuh dari kendaraannya. Para pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor milik Aibda Edi. Peristiwa ini pun menjadikan warga khawatir karena aksi begal kian marak, bahkan yang menjadi korban adalah seorang anggota kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, apa yang membuat remaja nekat berbuat sadis? Untuk membahasnya sudah bersama kami psikolog forensik ada Reza Indragiri Amril. Selamat sore, Pak Reza. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Reza, seorang anggota BRIMOB menjadi korban begal. Pelakunya adalah sekelompok remaja. Bagaimana Anda melihat kasus ini, Pak? Pembegalan sendiri sebetulnya tidak tercantum di dalam KUHP ya. Jadi kita perlu menemukan istilah yang tepat. Apakah ini merupakan penganiayaan, pengeroyokan, perampokan, upaya pembunuhan, atau kata-kata lain, sebutan-sebutan lain yang lebih pas sesuai dengan KUHP. Terlepas dari itu, patut kita pertanyakan, ada 2 asumsi yang barangkali harus diuji oleh pihak kepolisian. Pertama, apakah para pelaku itu tahu bahwa sasaran atau target mereka adalah anggota polisi? Kalau mereka tahu bahwa target atau sasaran ini adalah anggota polisi, Halo, Pak Reza. Halo, Pak Reza. Ya, pemirsa, mohon maaf, rupanya kami mengalami gangguan komunikasi bersama Reza Indragiri Amril, psikolog forensik. Kami masih terus mencoba menghubungi kembali Reza Indragiri untuk membahas mengenai seorang anggota BRIMOB di Bekasi, Jawa Barat yang menjadi korban begal, di mana para pelakunya adalah sekelompok remaja di bawah umur yang saat ini telah ditangkap dan ditahan oleh polisi. Peristiwa ini terjadi pada Selasa dini hari saat korban baru saja pulang usai bekerja dan kemudian menjadi korban begal dan dilukai oleh para pelaku. Dan kita sudah kembali terhubung dengan Reza Indragiri, psikolog forensik melalui sambungan telepon. Halo Pak Reza. ya saya lanjut Mbak ya. Ya, silakan dilanjut Pak. Jadi kalau asumsi pertama bahwa para pelaku itu tahu bahwa sasaran atau target mereka adalah polisi dan para pelaku tetap melancarkan aksi jahat mereka, maka bisa kita bayangkan betapa masyarakat, wabil khusus para ABG tersebut tidak menganggap otoritas kepolisian memiliki daya atau power untuk mencegah terjadinya aksi kejahatan.
Bahkan tidak tertutup kemungkinan justru identitas atau pekerjaan sebagai polisi itu melipat gandakan dorongan agresif dari para pelaku. Itu sekali lagi kalau mereka memang tahu target mereka adalah polisi. Tapi kalau ternyata para pelaku tidak tahu bahwa korban atau sasaran mereka itu adalah anggota polisi, maka ini menyerupai dengan kasus-kasus pembegalan yang lampau, bahwa siapapun yang diperkirakan akan bisa mendatangkan manfaat atau insentif kejahatan akan dijadikan sebagai sasaran pembegalan. Apapun itu, apakah para pelaku tahu ataupun tidak tahu siapa gerangan korban, siapa gerangan sasaran, tetap saja kita prihatin dan berharap korban bisa segera mungkin sembuh. Ya, Pak Reza, lalu sebetulnya bagaimana rangkaian mekanisme aksi pembegalan ini, mulai dari para pelaku mengincar korbannya saat eksekusi sampai kemudian sepeda motornya dijual ke penadah? Kita acap kali menganggap bahwa anak-anak sebagai sekumpulan individu yang berperilaku impulsif. Mereka cenderung meniru dan tidak memiliki pemikiran panjang sebelum memutuskan akan melakukan sebuah tindakan atau tidak melakukan sebuah tindakan. Tapi kronologi peristiwa atau modus yang disampaikan oleh pihak kepolisian memberikan gambaran yang jelas pada kita bahwa anak-anak pun hari ini sudah memiliki kapasitas atau kemampuan berpikir layaknya pelaku kejahatan dewasa. Dimulai dari sebuah perencanaan, kemudian strategi untuk mengincar korban, barangkali juga ada rencana untuk melarikan diri dari TKP dan seterusnya, menandakan bahwa tingkat kompleksitas berpikir mereka, para ABG ini, sudah sangat menyerupai kompleksitas berpikir pelaku kejahatan dewasa. Ya, lantas Pak Reza, sebetulnya faktor-faktor apa saja yang membuat sejumlah remaja di bawah umur nekat menjadi pelaku kejahatan? Teori klasik bahwa kita sering menganggap atau menyebut ABG itu sebagai usia very pericoloso, usia menyerempet bahaya. Mereka sudah lepas dari usia anak-anak sehingga ingin diakui laksana orang dewasa. Tetapi sesungguhnya mereka belum sepenuhnya berada di usia dewasa. Jadi seperti sudah melompat dari bumi tapi belum menggapai langit. Nah, dalam kondisi yang anomi semacam itu, memang tanda petik dibutuhkan upaya ekstra bagi para remaja atau ABG untuk betul-betul mendapatkan identitas yang jelas. Dalam hal ini adalah identitas sebagai dewasa. Nah, upaya ekstra itu sayang beribu sayang ternyata dilakukan dengan perbuatan yang sedemikian ekstrim, yang sedemikian jahat. Jelas kita berharap bahwa para remaja akan menemukan cara-cara yang lebih konstruktif untuk memperoleh jati diri atau identitas mereka yang sekali lagi bukan lagi anak-anak, tapi juga belum sepenuhnya dewasa. Ya, mengapa kini banyak pelaku kekerasan di jalanan yang semakin beringas dan tidak pandang bulu memandang korbannya, dari ibu hamil, lansia, remaja, sampai polisi juga menjadi korban? Saya acap kali menganalisis perilaku-perilaku ekstrim macam itu, saya kaitkan dengan adakah kemungkinan bahwa para pelaku ini mengonsumsi narkoba atau miras sebelumnya. Sehingga kemampuan mereka berpikir secara lebih rasional mengalami penguapan, katakanlah demikian, akibat adanya pengaruh zat-zat terlarang di dalam otak mereka. Juga tidak bisa kita pungkiri ada faktor yang disebutkan sebagai fasilitasi sosial. Bahwa ketika para ABG tersebut berada dalam situasi bersama dengan orang-orang lain atau teman-teman sebaya, maka terjadi lonjakan rasa percaya diri. Semakin berani, semakin yakin akan bisa menghindari resiko, sehingga terjadilah perilaku jahat akibat dari perlipat gandaan kepercayaan diri setelah berada bersama teman-teman sebaya itu. Jadi faktor dalam, yaitu faktor hormonal, kemudian juga faktor situasi, termasuk keberadaan teman-teman di sekitar, itu memiliki tali temali mempengaruhi munculnya perilaku jahat, perilaku nakal tepatnya di kalangan remaja. Ya, selanjutnya upaya apa yang harus dilakukan untuk memberantas aksi kejahatan di jalan sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan aman? Intervensi bisa dilakukan terhadap situasi atau lingkungan, memperbanyak CCTV, memastikan bahwa tim booster itu betul-betul hadir secara lebih intensif di tengah-tengah masyarakat. Itu antara lain intervensi terhadap lingkungan. Sementara intervensi terhadap individu, maka ya barangkali pihak kepolisian perlu mengirim pesan tegas ke sekolah-sekolah, ke tingkat RT, lurah, dan seterusnya, untuk memastikan bahwa setiap keluarga bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak-anak mereka. Dengan kata lain, proses hukum tidak hanya menjangkau para ABG tersebut, tapi juga semaksimal mungkin menjangkau keluarga, menjangkau orang tua dari para pelaku. Diharapkan dengan cakupan kerja hukum yang lebih komprehensif macam itu, akan memunculkan daya gentar bagi para remaja, termasuk keluarga mereka, untuk melakukan perbuatan nekat serupa.
Ya, para pelaku ini masih di bawah umur. Kemudian sebaiknya seperti apa penanganan kasus dan juga hukuman yang diberikan agar kemudian para pelaku akhirnya jera dan tidak akan melakukan hal serupa di kemudian hari? Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak sesungguhnya memberikan perlakuan istimewa terhadap pelaku pidana yang masih berusia kanak-kanak. Hukumannya dikorting 50%. Nah, kalau kita hari ini sepakat bahwa anak-anak kita menjadi lebih buas, menjadi lebih beringas, lebih jahat daripada sebelumnya, maka barangkali kita perlu menimbang-nimbang. Perlukah kita revisi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak? Dari yang sebelumnya katakanlah memberikan peringanan hukuman atau sanksi bagi anak-anak, kita revisi menjadi serangkaian pasal yang justru memberatkan anak-anak yang melakukan perbuatan pidana. Nah, dengan ancaman hukuman yang lebih berat itu, sekali lagi kita harapkan ini akan membuat para pelaku atau calon pelaku berpikir 2-3 kali lagi sebelum melancarkan aksi mereka. Jangan sampai terkirim pesan bahwa Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak justru adalah undang-undang yang lemah, yang justru bisa dijadikan sebagai tempat berlindung bagi anak-anak yang melakukan perbuatan pidana. Baik. Terima kasih Pak Reza Indragiri, psikolog forensik, telah bergabung bersama kami di iNews Sore.